Keberadaan Greg Wokolo di Madura United tak ubahnya pembelian kucing di dalam karung. Dikontrak lebih dari 3 miliar, Greg Wokolo justru sama sekali tak berkontribusi ke tim berjuluk Laskar Sape Kerap. Nilai kontrak miliaran rupiah tersebut sempat diungkap oleh Raffi Ahmad saat mengadakan party dengan pemain asal Nigeria tersebut. Madura United sangat berambisi hendak menjadikannya sebagai pemain andalan di lini serang. Hal itu mengingat di putaran pertama, para striker Madura United kurang begitu subur alias minim gol tiap kali laga bergulir. Bukan hanya tak bisa menyumbangkan gol, yang terbaru ialah Greg Wokolo terpaksa meninggalkan Madura United yang sedang berjuang di Liga 1 2021 yang kini justru tersiok-siok menjauhi zona degradasi. Di saat kondisi timnya terpuruk, Greg Wokolo justru meninggalkan Madura United di Pulau Bali. Ya, striker Madura United Greg Wokolo tidak bisa merumput pada 3 laga putaran kedua Liga 1 2021-2022. Mantan pemain timnas Indonesia ini harus absen saat Madura United menelan kekalahan atas PSM Makassar dan Bayangkara FC. Termasuk saat melawan PSS Sleman, Greg Wokolo berpotensi harus absen di lapangan hijau. Penyerang berdarah Nigeria ini bukan hanya tidak bisa main, melainkan namanya tidak ada di daftar susunan pemain cadangan. Usut punya usut, ternyata Greg Wokolo mengalami cedera ringan sejak awal bergabung dengan tim berjuluk Laskar Sape Kerap selama latihan di Pati, Jawa Tengah pada akhir Desember 2021 lalu. Saat ini, bomber yang sudah malang melintang di klub besar Indonesia ini belum pulih seutuhnya. Dia pun tidak ikut dalam sesi latihan tim pada Minggu 16 Januari 2022 jelang menghadapi PSS Sleman pada Selasa 18 Januari 2022. Fisioterapi Madura United Rudius Suseno menyampaikan Greg tidak sedang bersama tim. Dia menjalani terapi di Jakarta untuk mempercepat pemulihan dari cederanya. Rudi mengaku belum bisa memastikan striker yang pernah membela timnas Indonesia ini akan absen atau berlaga saat melawan PSS Sleman, sebab dirinya masih menanti laporan hasil terapi yang dijalani oleh Greg Wokolo di ibu kota. Di samping itu, Rudi berharap semua supporter bisa mendoakan kesembuhan Greg Wokolo agar bisa cepat merumput bersama Madura United di BRI Liga 1 2021-2022. Terapi di Jakarta agar cepat bisa bersama dengan tim. Soal bisa atau tidak, kami belum bisa merekomendasikan dari tim medis sebelum kami menerima laporan dari hasil terapi di ibu kota Jakarta, terang Rudi sebagaimana dikutip Harian Pagi Kabar Madura. 2 laga sebelumnya, Madura United lebih mengandalkan striker naturalisasi lainnya, yaitu Alberto Gonçalves di lini serang. Meskipun dikenal sebagai top skor, hingga kini pemain yang akrab di sapa Beto ini belum juga mencetak gol. Bahkan yang terbaru, Beto menjadi korban tindakan kriminal selama di Pulau Dewata. Ya, Beto Gonçalves baru-baru ini menjadi korban penjambretan saat di jalan di Pulau Dewata. Hal tersebut diketahui dari unggahan sang istri Rusmalia Dewi di akun Instagramnya bernama Dewi Costa. Guys, hati-hati yang naik motor malam-malam. 30 menit yang lalu, suami saya kena curi kalung emasnya di kawasan Jalan Raya Basang Kasa. Puji Tuhan tidak kenapa-kenapa, tulis Dewi pada story akun Instagramnya. Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, lokasi kejadian berjarak 1,7 km dari hotel tempat skuad Madura United menginap. Saat itu, Beto Gonçalves sedang mengendari motor bersama dengan putrinya. Tiba-tiba, dia didekati 2 orang tidak dikenal yang langsung merampas kalung emas miliknya. Akibat perampasan tersebut, kerah baju penyerang 41 tahun tersebut menjadi robek. Dia dan putrinya juga sempat kehilangan keseimbangan dari atas motor yang sedang ditungganginya. Namun beruntung, keduanya dalam kondisi selamat
tanpa luka sedikit pun. Sementara kedua pelaku berhasil melarikan diri sambil membawa kalung emas yang diduga memang sudah diincar dari awal. Suami saya mengira motor yang mendekati dia adalah temannya, karena si pencuri memegang dada suami saya lalu menarik kalung sampai bajunya robek, ujar Dewi. Kini Beto Gonçalves dan istrinya tengah berusaha mendapatkan kalung emas yang dirampas oleh penjamret itu, sebab kalung tersebut berlambang cendrawasih dan punya nilai historis. Melalui media sosial, Beto Gonçalves pun berusaha mencari kalung tersebut, bahkan siap memberikan hadiah bagi siapa saja yang mampu menemukannya dan menyerahkan kepada Beto Gonçalves. Kalung saya baru dicuri di Bali, daerah Legian. Kalau ada yang tahu pencuri itu mau jual di mana atau ke siapa, tolong informasinya. Pasti ada kepuasan atau balasan yang kami berikan, tulis Beto Gonçalves di story Instagramnya. Kembali pada Greg, sebelum bergabung Madura United, sejatinya banyak klub yang meminangnya. Tetapi Greg memilih setia untuk berkostum loreng merah putih. Apa yang membuat Greg menolak banyak klub dan memilih Madura United? Tentu banyak pertimbangan yang mendasarinya. Tetapi Presiden klub Dr. Ahsanul Kossasi menjadi alasan utama Greg sehingga berlabuh ke Madura United FC. Greg menjelaskan kali pertama bertemu Aki ialah pada tahun 2017 ketika dirinya bergabung dengan Madura United FC. Apa yang terjadi kemudian benar-benar menjadi dongeng ketika waktu menjelaskan soal hasrat dan visi Aki untuk membangun Madura United dan Indonesia secara keseluruhan. Ya, Greg mengaku belum pernah melihat seorang pun yang benar-benar ingin melihat sepak bola Indonesia bergerak ke arah yang sangat benar. Hal itu ditemukannya pada sosok bernama Ahsanul Kossasi atau yang akrab disapa Aki. Aki buat Greg adalah pemimpin yang terlahir. Dia cerdas, tenang, dan termotivasi untuk selalu berkata sekaligus bertindak lebih baik dan benar. Menurut Greg, tidak ada yang bisa meragukan kemauan dan kemampuan Aki untuk meningkatkan sepak bola Indonesia. Pak Aki punya mental dan hasrat untuk menjadi pemenang, tegas Greg. Satu lagi yang membuat Greg sangat mengagumi sosok Dr. Ahsanul Kossasi ialah Aki menyukai sepak bola karena dia mencintai sepak bola, bukan karena politik, dan ini yang membuat banyak perbedaan. Para pemain, supporter, dan seluruh elemen masyarakat Madura serta masyarakat Indonesia sangat mencintai sekaligus menyegani sosok bernama Ahsanul Kossasi. Kalau memang begitu Greg, segera sembuh. Semangat untuk segera pulih dari cedera. Para supporter yang terdiri dari Kacong Mania, Pecot Mania, Taretan TV, Ternojo Mania, dan Ultras Madura, mari kita doakan bersama-sama agar Greg segera sembuh dan dapat memberikan kontribusi terhadap Madura United FC. Kita sebagai supporter fanatik Madura United tentu harus menggunakan bahasa yang santun ketika melakukan kritik terhadap klub yang sangat kita cinta ini. Kasihan Pak Aki, beliau sudah berjuang mati-matian tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Tentu kita kata-kata yang kurang baik akan makin membuat beliau semakin sedih. Jadi kita doakan dan kritik dengan bahasa yang rasional dan menggunakan kata-kata yang santun. Begitu ya teman-teman. Salam Taretan TV, salam Setong Dera.